Selamat malam, jemaat maupun simpatisan GKI Cimahi yang kembali mengikuti renungan singkat melalui media YouTube ini. Kembali hari ini, Jumat 16 Februari tahun 2024, kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan sejenak sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya, saya ajak berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena di malam hari ini Engkau kembali memperkenankan kami mempergunakan waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk kembali bersama-sama merenungkan dan membaca sebagian dari firman-Mu. Melalui media YouTube ini, kiranya apa yang kami renungkan semuanya bisa menjadi bekal kami untuk kami menjalani hidup kami di hari-hari ke depannya. Kami menyerahkan waktu yang akan kami pakai saat sekarang ini dari awal hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama-Mu kami alaskan doa ini. Amin. Jemaat maupun simpatisan, renungan kita pada malam hari ini didasari dari Tesalonika 5 ayat yang ke-18 yang berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukur dalam setiap keadaan. Itulah yang harus dilakukan setiap orang Kristen yang imannya telah teruji dan mau diuji. Ketika memberikan nasihatnya kepada jemaat Tesalonika, Paulus meminta agar kehidupan umat di sana selalu dalam ucapan syukur. Ucapan syukur kepada Tuhan sebagai pengakuan iman dan juga sebagai rasa terima kasih kepada Allah yang tiada berkesudahan, terus memelihara dan memberkati hidup kita. Paulus mengajarkan dan mengingatkan agar jemaat Tesalonika harus selalu dan dalam segala hal hidup dalam pengucapan syukur kepadanya. Sebab hal itulah yang dikehendaki Allah dan yang berkenan kepadanya. Apa saja dan bagaimanapun juga keadaan kita, suka duka, sedih dan gembira, sakit ataupun sehat, susah ataupun senang, harus senantiasa hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Mengapa kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal dan situasi kondisi? Jawabnya, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahkan Tuhan kita amat sangat maha baik. Tidak ada kebaikan seperti kebaikan Tuhan kita yang rela turun dari kemahakuasaannya untuk menjadi manusia dan turut merasakan penderitaan kita. Bahkan rela mati menebus dosa kita untuk keselamatan kita. Selain menyerahkan hidupnya untuk kita, Dia juga memelihara dan memberkati kita. Dia membuat rancangan yang amat sangat indah bagi kita, yakni rancangan damai sejahtera yang penuh kebahagiaan baik di bumi maupun di sorga. Tidak hanya itu, kita malah disapa dan dijadikannya sebagai anaknya. Kita menyapa Dia sebagai Bapa. Dia menyediakan tempat bagi kita dalam kekekalan kehidupan yang abadi bersamanya.
dan kita menjadi pewaris tahta kerajaannya. Tuhan telah menjadi jaminan kehidupan kita. Dia telah berjanji dan janjinya itu tetap dilaksanakannya. Bahwa Dia sekali-kali tidak akan meninggalkan kita sedetik pun. Apakah yang harus kita khawatirkan dan takutkan lagi kalau hidup di dalam Dia? Jadi bersyukurlah kepadanya dalam segala hal dan dalam segala keadaan. Apapun persoalan hidup kita, tetaplah angkat dan naikkan syukur kepadanya. Justru ungkapan syukur ketika kita bergumul memiliki kualitas dan nilai yang sangat tinggi di hadapan Tuhan. Sebab kalau kita bersyukur hanya saat diberkati saja, itu dilakukan semua orang. Kita menerima berkat biasa-biasa saja. Tapi jika kita tetap bersyukur meski menghadapi badai dan gelombang yang mengamuk, maka Tuhan semakin sayang, bahkan lebih lagi. Sehingga kita menjadi anak kesayangannya dan diberkatinya secara luar biasa. Karena itu, sebagai keluarga dan umat Kristen yang juga adalah warga kerajaan Allah, bersyukurlah kepada Tuhan yang telah menciptakan, memelihara, membela, memberkati, dan menyelamatkan hidup kita sehingga kita menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Jika demikian, kita akan menjadi pewaris tahta kerajaannya. Maka aman, damai, dan sukacita hidup kita dan keluarga baik di bumi maupun di sorga, asal kita terus memelihara hidup yang penuh ucapan syukur di hadapannya. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih ya Bapa, waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan sebagian firman-Mu telah Engkau berikan kepada kami, sehingga renungan ini boleh menjadikan kami umat-Mu yang percaya bahwa kebaikan-Mu kepada kami harus kami balas dengan ucapan syukur yang tiada henti-hentinya. Di mana Engkau telah baik kepada kami, di mana Engkau terus menyertai sepanjang kehidupan kami, baik dalam kondisi susah ataupun senang. Biarlah di hari-hari ke depan, kami tetap terus mengucap syukur kepadamu atas penyertaan-Mu kepada kami. Dan kiranya Engkau pun tetap terus menyertai kami dalam kami melakukan aktivitas yang kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Sebentar kami akan berpisah melalui media YouTube ini. Kami kembali akan mempersiapkan diri kami untuk kami beristirahat. Biarlah Tuhan yang menyertai persiapan istirahat kami, sehingga kelelahan tenaga kami yang telah kami pergunakan tadi, Tuhan boleh pulihkan dalam istirahat kami malam nanti. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Kami mau alaskan seluruhnya hanya ke dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat maupun simpatisan GKI Cimahi telah mengikuti renungan singkat di hari ini. Selamat beristirahat, Tuhan memberkati.